Thalathatu asya'a, 3 perkara dari 6 hal tersebut, tashtariku fihar rijalu wan nisa, itu berserikat laki-laki dan wanita. Artinya laki-laki punya, perempuan juga punya. Jadi dari 6 perkara tadi, 3 ada pada laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi hanya ada pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Jadi laki-laki yang menyebabkan mandi itu pada akhirnya hanya 3 perkara. Pada perempuan tambah 3 lagi jadi 6. Nah, itu maksudnya. Nah, saya ulangi. Yang menyebabkan mandi pada laki-laki itu 3 hal. Sedangkan yang menyebabkan mandi pada perempuan itu 6 hal. Sudah? Apa saja yang 3 hal pada laki-laki dan pada perempuan yang mewajibkan mandi? Yang pertama, wahia 1, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan, 2 alat kelamin. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan suami istri. Ukurannya bagaimana? Maaf, ini saya ceritanya mungkin agak terbuka sedikit karena ini banyak yang belum menikah, jadi mohon jaga hatinya. Ya, saya kepentingannya untuk menjelaskan hukum saja, bukan apapun. Kalau kelamin laki-laki bahkan bersentuhan pun tidak dengan kelamin perempuan, itu tidak disebut menggauli namanya. Belum dimaksud dengan berhubungan badan. Yang dimaksud ukuran menggauli, maaf, ujung zakar itu, ujungnya ya, helm, itu masuk ke dalam kelamin perempuan. Kalau ujungnya sudah masuk, keluar enggak keluar, itu sudah mewajibkan mandi. Saya ulangi, karena ini penting. Ukuran dihitung berhubungan badan itu apabila kelamin laki-laki bagian yang ujungnya itu sudah masuk ke bagian kelamin perempuan. Terlepas apakah kemudian maninya keluar ataupun tidak keluar. Selama sudah berada dalam kondisi seperti itu, maka sudah dimaksud dengan iltiqaul khitanain. Sudah bertemu 2 kelamin. Maka kedua-duanya diwajibkan mandi. Ustadz, saya baru seperti itu tiba-tiba terjadi gempa bumi. Cepat-cepat saya lari, Ustadz. Mandi belum? Bagaimana Ustadz? Saya kan belum sampai merasa kenikmatan berhubungan badan. Tetap dia diwajibkan mandi, tidak boleh sholat. Bisa paham? Nah, nggak peduli dia gempa bumi, kebakaran, nggak ada force majeure di dalam bab itu. Nah, ini tidak mengapa selama force majeure, misalkan ada kan kalau istilah perusahaan kan begitu kan, kontraknya kan begitu. Nah, ini gaji sekian kecuali force majeure, ya kan? Nggak ada force majeure di situ. Nah, ya, semuanya hukumnya sama. Mau ada kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, tetap dia nanti ketika mau sholat dia wajib mandi. Bisa dipahami? Nah, kalau nggak ada air, bagaimana mau mandi, Ustaz? Kita lagi musibah besar nih, nggak ada air. Tinggal di gunung, air tak ada. Ya itu ngambil wudu. Oh, tampil tayamum. Nah, itu pengganti mandi itu ya tayamum sama. Jadi tayamum itu bisa digunakan untuk menggantikan wudu bagi yang tidak ada air juga bisa menggantikan mandi bagi yang tidak punya air. Tapi jangan ngambil nanti debu itu dipakai buat mandi, diguyur dari atas dari rambut sampai ke bawah karena harus membasahi semua badan. Janganlah. Nah, itu hanya berlaku hanya untuk air saja. Bisa dipahami sampai di sini? Itu terkait dengan nah, kemudian sama hukumnya apabila melakukan hubungan badan itu sesuai dengan aturan yang dihalalkan, yaitu dari depan. Begitu juga hukumnya diwajibkan mandi apabila kita melakukan hubungan badan melalui cara yang diharamkan, yaitu melalui dubur. Kalau tetap ujungnya sudah masuk, baik dari qubul maupun dubur, baik yang halal maupun yang haram, karena dari dubur kan haram, tetap wajib mandi. Paham sampai di sini? Nah, hukumnya sama. Cuma yang satu posisinya halal, yang satu lagi posisinya haram. Tapi kedua-duanya tetap membutuhkan mandi. Setelah itu, tiba-tiba nih ada orang jahat misalkan. Sebelumnya, masih jahiliyah dulunya. Nah, lalu begitu,
Tiba-tiba sadar setelah itu, taubat ke Allah, mau sholat, wajib mandi terlebih dahulu, walaupun dia memasukkannya dari dubur, bukan hanya dari kubur. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu terkait dengan iltiqaul khitanain. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani atau turunnya. Inzal itu keluarnya mani, turun. Inzal itu turun. Turun itu artinya keluar. Keluarnya mani baik karena berhubungan badan, karena onani, atau karena adanya syahwat tanpa onani. Nah, kalau kita memaksakan dengan cara onani, keluar mani tersebut, wudhu batal. Bukan cuma wudhu batal, puasa-puasa kalau di bulan Ramadan batal itu. Kalau onani itu membatalkan puasa. Nah, tapi kalau maninya keluar tanpa melakukan hubungan badan, tanpa onani, dia hanya membatalkan wudhu saja, tidak membatalkan puasa. Kalau keluarnya bukan karena dua hal tadi. Tiba-tiba error, syahwat, karena bersyahwat tak lagi bisa ditampung, udah 6 bulan tidak tahu, tidak ada pengeluaran, memasukkan terus, ya kan? 6 bulan, tiba-tiba karena syahwat keluar. Begitu keluar, maka langsung dia diwajibkan mandi. Nah, otomatis kalau ketika dia keluar itu ya sholat nggak bisa lagi, kecuali dia mandi besar terlebih dahulu. Tapi puasanya boleh dia lanjutkan. Karena dia tidak menyengaja untuk mengeluar, sama seperti muntah. Kalau menyengajakan muntah di bulan Ramadan itu batal puasa. Tapi kalau muntahnya tanpa disengaja, maka puasa tidak batal. Mana contoh menyengajakan? Menggosok gigi terlalu lama misalkan, ya? Atau mengorek-ngorek kerongkongan terlalu lama, tiba-tiba muntah, keluar muntahnya, batal itu puasanya. Tapi tiba-tiba karena mungkin kecium bau yang tidak enak, jijik, muntah dengan sendirinya tanpa dia melakukan, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, jadi itu terkait dengan keluarnya mani. Dalam hal ini, kalau keluarnya mani, baik itu disengaja artinya memang baik melakukan hubungan badan ataupun dengan cara onani. Onani itu haram ya. Onani hukumnya haram, kecuali dionani oleh istri. Itu halal. Saya ulangi. Onani sendiri hukumnya haram. Kalau oleh istri hukumnya halal. Paham ya? Nah, itu harus tahu hukumnya, biar mengerti. Kenapa dihalalkan pada istri? Karena istri ada kasarnya mungkin tidak kuat untuk melayani suami. Tapi suami punya gairah. Kalau tidak dilepaskan gairah tersebut, takut akan bermasalah kepada kerukunan rumah tangga. Maka dibolehkan kepada istri untuk melakukan onani, tapi tidak boleh kepada sendiri. Ustaz, saya belum nikah, tapi saya pengen betul begitu. Bagaimana? Nikahlah. Belum ada pasangan, carilah. Nggak ada yang mau, salah kamu. Kenapa nggak ada yang mau? Sudah? Baik. Yang ketiga, wal mautu, kematian. Kematian menyebabkan orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Jadi jangan menguburkan orang tanpa dimandikan, karena mandikan mayat itu hukumnya kecuali meninggalnya di medan perang. Seperti para sahabat Rasulullah, ada sebagian yang tidak dimandikan pada saat perang Uhud, pada perang Badar. Jadi kalau matinya dalam peperangan boleh, atau karena musibah-musibah yang besar lainnya seperti tsunami di Aceh, begitu meninggal orang jutaan, bukan nggak ada air, orang yang mandikan sudah tak ada, karena yang meninggal lebih banyak daripada yang membantu. Maka itu boleh tidak dimandikan, juga tidak dikafankan. Kafannya ya kafan yang dia pakai, pakaian yang dia pakai. Begitu juga dengan orang-orang yang meninggal di medan perang, kafannya itu ya pakaian. Kenapa tidak dibuka? Karena takut akan menyiksa mayat. Mayat itu dia merasakan walaupun dia tidak bisa menyampaikan. Kalau kulit sudah bersatu dengan pakaian, ditarik itu sakitnya minta ampun. Nggak percaya? Kita tes nanti habis ini. Sakit sekali. Mayat itu merasakan. Maka salah satu keadilan Islam, kehebatan Islam, jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun tak boleh disakiti.
Lihat, coba bayangkan. Islam. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun tak boleh disakiti. Makanya kalau mandikan mayat itu, ngenggosok badannya itu jangan kenceng-kenceng. Biar dakinya habis. Sakit itu mayat. Darah sudah gak ada. Dia merasakan, cuma dia tidak bisa memberitahukan. Beda dengan kita yang masih hidup. Dia merasakan rasa sakit itu. Maka lembut membersihkannya. Lembut. Kalau kita mau gosok badannya, gosok tangannya, gosok dengan tangan ketika tak ada darah mudah terkelupas. Dan itu akan memberikan rasa sakit. Segitunya Islam menjaga manusia. Maka ketika Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, maka kami telah muliakan anak Adam. Maka bukan hanya ketika hidup saja dimuliakan, pada saat mati pun dimuliakan. Tuh, ingat baik-baik. Ya. Tuh hikmahnya. Kemudian bagi kita yang masih hidup, hukumnya wajib kifayah. Arti wajib kifayah, jika sudah ada sebagian orang yang melakukan pemandian mayat tersebut, maka keseluruhan orangnya menjadi tidak lagi menanggung dosa. Ini ada orang meninggal dunia di Depok, ada satu orang pun mau memandikan. Tidak boleh. Nah, selama dia muslim, dia muslimah, harus ada yang memandikan. Cuma kalau muslimah yang memandikannya ya kerabatnya, ahli warisnya, mahramnya. Nah, dalam bab ini kalau istri meninggal suami boleh memandikan. Kalau suami meninggal istri juga boleh memandi. Nah, orang mereka tidurnya bareng jadi boleh memandikan. Tidak mengapa. Boleh. Apalagi yang lainnya. Nah, kenapa yang bukan mahram tidak boleh? Kenapa? Karena dikhawatirkan akan melihat aurat si mayat. Coba perhatikan. Jadi aurat itu bukan hanya ketika hidup, ketika mati pun tak boleh dilihat. Makanya adab dalam memandikan, termasuk keluarga ketika memandikan mayat itu, bagian-bagian tertentu dari mayat itu yang sensitif itu ditutup. Jadi ketika dibersihkan disiram air pakai taplak atau mungkin kain yang besar yang tebal, siram tanpa membuka habis, tapi siram dari dalam. Tetap ditutup. Kalaupun mau dibasuh mungkin banyak kotoran, pakai sarung tangan. Nah, sekarang enak ada sarung tangan. Dilap yang tidak terlalu kencang, siram lagi dengan air. Banyakin siramin dengan airnya karena biasanya mayat itu banyak mengeluarkan cairan-cairan yang kotor. Nah, cara salah satunya yang dilakukan biasanya oleh orang memandikan mayat itu supaya kotoran itu habis dengan cara sedikit mendudukkan mayat. Tadi terbaring, diangkat sedikit. Nah, kalau tak habis juga diurut di bagian kiri kanan ini. Di perut yang sebelah kiri, sebelah kanan di bagian ujung itu ditekan ke bawah. Tapi ingat, nekannya jangan keras-keras, lembut, tekannya lembut. Tekan. Untuk apa? Biar habis semua keluar. Nah, setelah itu disiram. Pakai sabun. Ya, biar nggak hilang bau. Salah satu hikmah lainnya kenapa ahli waris bukan ahli waris tidak boleh masuk, supaya tidak memperhatikan aurat dan juga tidak memperhatikan hal-hal yang aib. Karena bisa saja ada aib kan? Ada saja aib. Kalau keluarga lebih cenderung bisa menjaganya dibanding orang lain. Itu salah satu hikmahnya. Jangan si mayat sudah mau masuk kubur, orang satu kampung masih ngomongin. Si anu nah. Kenapa? Itu cairannya nggak habis-habis tuh. Kadang-kadang dulu di dunia, jangan-jangan. Nah, kan gitu orang kita. Nah, itu jangan. Jadi aib. Tidak boleh membicarakan mayat. Haram hukumnya. Dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sampai kita kemudian menjaga betul orang yang sudah meninggal. Nah, pertanyaannya, kalau orang sudah meninggal saja begitunya dijaga, apalagi orang yang masih hidup. Itu cara menilai. Itulah tingginya Islam. Maka ketika Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, maka itu sungguh ada hukumnya di dalam Islam, pemuliaan itu terjadi. Baik. Jadi orang yang meninggal dunia wajib
memandikan. Hukumnya wajib. Bagi kita yang masih hidup, wajibnya adalah wajib kifayah. Nah, maksud wajib kifayah, selama sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka sudah mencukupi semua orang. Tidak menjadi fardu ain. Nanti kalau fardu ain ada orang 100 di kampung itu, 100 kali mandi, kan kasihan mayatnya. Ya, musim dingin pula. Kasihan. Rontok badannya. Udah badan nggak punya darah kan, udah mulai kering kan, udah mulai sedikit-sedikit itu. Udah mulai kaku, kering, segala macam, udah keras sehingga kulit mudah terkelupas. Kalau terus-menerus dimandikan bisa terkelupas satu-satu kulitnya. Maka hukum wajib kifayah itu pun untuk hubungannya menjaga mayat. Maka tidak dijadikan wajib ain. Tapi kenapa harus dicuci Ustaz? Dimandikan Ustaz? Kenapa nggak usah dimandikan sekaligus? Karena orang ingin menghadap Allah. Orang salat aja wajib mandi, orang salat aja wajib berwudu, maka mayat pun diperlakukan demikian, karena ketika dia dimasukkan kubur dia sudah kembali ke haribaan Allah. Bukankah Allah berfirman, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Kita sudah kembali kepada Allah. Maka Allah menginginkan setiap hambanya kembali kepada dirinya dalam keadaan yang bersih. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Maka hukumnya menjadi wajib memandikan mayat. Baik. Itu 3 hal. Berhubungan badan suami istri, keluarnya mani, dan juga kematian. 3 hal yang mewajibkan mandi ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Baik. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Dan 3 hal perkara lagi itu hanya khusus ada pada wanita, tidak ada pada pria. Maka siapapun di ruangan ini yang merasa ada bagian ini, Anda beda dengan kita. Siapapun di ruangan ini merasa yang 3 perkara ini dia miliki, Anda beda dengan kita. Nah, sekarang, soalnya kenapa saya ngomong begitu? Sekarang manusia ini kabur-kabur. Di Eropa dan Amerika itu sekarang ada yang namanya transgender. Nah, transgender ini ingin diakui sebagai jenis kelamin yang terpisah dari laki-laki dan perempuan. Dia ingin pakai pronounsnya sendiri, harus ada kata gantinya sendiri. Ini transgender. Dia nggak mau dipanggil pria, karena dia merasa sifatnya seperti wanita. Dan itu ada kasus di Kanada. Seorang laki-laki transgender, kita sebut laki-laki karena dia masih punya kelamin. Pergi ke salon, di sana itu salah satu salon itu pakai wax untuk cabut bulu tuh. Dia ingin membersihkan bagian kelaminnya, karena dia merasa transgender. Dia masuk salon, karena salonnya salon perempuan. Perempuannya nggak mau, ditangkap perempuan tersebut. Perempuan tuh nggak mau karena dia ini nganggap laki-laki. Tapi transgender nih merasa dia bukan lagi laki-laki karena dia merasa transgender. Perempuan di salon itu ditangkap oleh pihak keamanan. Gila nggak? Dunia sudah edan. Sudah masukkah budaya itu ke Indonesia? Sudah masuk. LGBTQ+, ada plusnya lagi. Dulu nggak ada, baru LGB saja dulu. Sekarang ada LGBT, sekarang ada LGBTQ, ada lagi LGBTQ+. Nanti ada LGBTQ+++. Apa maksudnya? Allah alam. Itu penyakit sosial. Sudah ada, sudah. Bisa saja menimpa salah satu keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Semua bisa terjadi hari ini. Hati-hati. Jaga diri baik-baik. Maka dari sekarang yang anak laki-laki ajarkan silat. Latihan olahraga. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa lurus betul tangannya, suruh main futsal sama kita hari Sabtu. Kita luruskan di lapangan. Ya nggak? Nggak apa-apa dia karate. Baru-baru nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita luruskan jadi begini. Kalau nggak masih lurus juga, kita masukkan kecoa ke badannya, ke dalam bajunya, lurus sendiri. Laki-laki itu kan begitu kan? Hai mas. Kemudian batuk. Itu keluarnya laki-laki. Yang keluar tetap laki-laki. Tadi ngomongnya hai mas. Begitunya laki-laki ternyata. Itu bukan perempuan. Kita tandain aja. Maka kasih makanan yang bisa bikin dia. Nah ini laki-laki ini. Jadi tidak ada namanya jenis kelamin itu secara biologi hanya ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan.
Kalau bukan perempuan ya laki-laki. Ada satu jenis makhluk yang Allah ciptakan pada manusia disebut dengan khuntha. Saya tulis sedikit. Ini saya tulis ininya aja. Bahasa Arabnya aja. Biar teman-teman paham. Khuntha. Sebagian orang menganggap, ini baru-baru ini muncul nih. Kalau saya nggak salah Yeni Wahid. Saya sebut aja namanya. Mengatakan bahwa sudah ada pada masa Rasulullah LGBT. Dia merujuk kepada khuntha. Ini nggak ngerti bahasa Arab. Khuntha itu bukan LGBT. Khuntha itu orang yang diciptakan oleh Allah punya dua kelamin. Dia punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Dua-dua dia punya. Bagaimana cara menghukum orang punya dua kelamin? Dua kelamin. Dihukum manakah alat kelaminnya yang paling dominan. Kalau dominannya kelamin laki-laki, dia sholatnya di saf laki-laki. Tapi kalau dominannya kelamin perempuan, ya sholatnya di saf perempuan. Karena dua-dua kelamin. Dulu kan nggak bisa dihilangkan, nggak ada medis yang bisa menghilangkan salah satunya. Kalau sekarang mungkin bisa. Nah, dulu nggak, dia akan bawa terus sampai mati itu. Dua kelamin tadi. Maka cara menghukumnya kalau dominan, bagi bukan LGBT. Kalau LGBT itu laki-laki bergaya perempuan, kelaminnya kelamin laki-laki. Tapi jalannya macam perempuan. Kalau khuntha ini memang kelaminnya dua. Jadi khuntha ini bukan LGBT. Nah, ini harus diperjelas karena sekarang ada pencucian otak. Kita ini ditarik kiri, ditarik kanan. Tidak, fikih itu sudah khatam dalam bab ini. Nggak bisa lagi diotak-atik. Bisa pahami ya? Sudah firm kita dalam bab ini. Nggak akan goyah lagi. Mau tinggalnya di Jakarta, di Depok, di Bogor, di Bekasi, atau ke Papua sana, ke Aceh sana, tetap hukum fikihnya nggak berbeda. Nggak ada LGBT dalam Islam. Kalau ada membolehkan LGBT, kenapa Allah mengazab umatnya Nabi Lut? Mana logikanya? Kalau boleh, kenapa umat Nabi Lut sampai dibunuh begitu dan dihina perilaku mereka oleh Allah di dalam Al-Quran? Coba bayangkan, secara logika aja udah nggak masuk akal. Apalagi bicara masalah hukum. Nah, itu hati-hati. Kenapa ini perlu saya sebutkan? Saya sampaikan supaya generasi muda Islam tidak mudah digoyangkan akidahnya. Hanya karena menyebar berbagai pemahaman lalu tiba-tiba kacau otaknya. Dicuci, di brainwash. Inilah yang dimaksud hari ini dengan al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran itu berasal dari brainwash, dicuci otak kita. Bukan pakai sabun. Pakai pemahaman yang macam-macam. Yang nggak boleh, jadi boleh. Yang boleh, malah tidak boleh kan. Mau bayangkan? Brainwash. Nikah beda agama, macam-macam sekarang. Na'udzubillah. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kerabat, jaga adik, jaga kakak. Jaga semua. Jangan sampai dihancurkan. Karena kita baru nyesal ketika ada salah satu dari keluarga kita yang seperti itu, baru kita menangis darah. Tapi semua sudah terjadi, susah untuk diobatin. Di Indonesia, lembaga yang ngobatin orang yang adiksi zat-zat narkotika misalkan, itu ada lembaganya. Tapi LGBT belum ada lembaga penyembuhannya. Padahal itu lebih berbahaya dari narkotika. Mau bayangkan? Itu lebih berbahaya dari narkoba. Narkoba merusak satu orang. Bagi pemakan saja selama dia tidak menjual. Kalau dia pakai, dia hanya rusak dirinya sendiri. Tapi kalau ini, bukan cuma dia yang rusak, satu negara orang hancur. Manusia bakal jadi binatang. Binatang aja lebih baik. Tanya sama ayam, lihat ayam. Ayam tak mengerti mana jantan, mana betina. Jantan nggak mau dia sama jantan. Kita ada pula di dunia ini. Asep ngedekati Hermawan. Bener aja. Asep itu ngedekati Hermawati. Bukan Hermawan. Ada-ada aja dunia ini ya. Nah, ini tegas betul nih. Nggak apa-apa. Yang dengar biar marah sedikit. Terutama penggiat hak asasi manusia nggak jelas itu. Sudah, kita harus tegas dalam bab ini, walaupun harus dimusuhi. Karena Allah sendiri memusuhi ini. Masa kita kemudian mempunyai sifat toleransi? Allah memusuhi, kita toleransi. Ini siapa yang jadi Tuhan sebenarnya? Kita apa Allah? La haula wala quwata illa billah.
Ingat, jelas laki-laki, jelas pula perempuan. Yang tiga tadi yang kita bahas, laki-laki ada, yang perempuan ada. Yang ini hanya perempuan. Transgender pun tak punya ini. Yang tiga ini nih, akan kita bahas nih. Yang menyebabkan wajib mandi. Bisa dipahami? Cuma ada pada perempuan. Apa itu perempuan? Yang punya rahim. Ya kan? Bisa dipahami? Apa itu tiga? Yang pertama al-haid. Haid. Ada yang haid di sini? Ada? Wah, jangan tiba-tiba nanti saya tanya, udah sholat isya? Enggak Ustaz, kebetulan minggu ini enggak sholat isya. Minggu ini enggak sholat isya kenapa? Haid Ustaz. Ente ini kenapa? Di limo ini punya laki-laki, pengajian laki-laki, bukan pengajian perempuan. Kenapa ente nyasar ke sini? Tapi ada haidnya, seminggu pula enggak sholat. Haid. Haid bagi wanita itu menyebabkan dia wajib mandi. Kapan wajib mandinya? Setelah ini patah saya. Nggak apa-apa. Wajib mandi itu bagi perempuan apabila haidnya sudah berakhir. Berapa lama masa haid itu? 1 minggu. Normalnya 7 hari. Paling kurang 1 malam. 1 hari 1 malam itu paling kurang. Tapi jarang terjadi, rata-rata biasanya 7 atau 8 hari seminggu. Normal maksimalnya 14 hari, 2 minggu lah, lebih kurang. Itu maksimal. Ustaz, kalau sudah habis masa haid seperti itu, ini saya sudah 20 hari masih keluar terus darahnya. Itu bukan lagi darah haid. Itu disebut dengan istihadhah, bukan haid. Istihadhah itu darah kotor yang keluarnya seperti haid tapi bukan haid. Bedanya, kalau darah haid itu biasanya pekat hitamnya, lebih hitam. Kalau darah istihadhah itu lebih orange. Lebih orange. Kenapa lebih orange? Lebih cerah. Kenapa? Karena kotorannya memang sudah habis. Itu darah penyakit. Orang yang keluar istihadhah wajib mandi. Sudah wajib mandi karena haidnya sudah selesai. Bagaimana cara sholatnya dan wuduknya? Darah keluar terus, disumbat bagian yang keluar itu. Dan itu dilakukan pada masa Nabi kepada perempuan-perempuan pada masa Nabi. Disumbat, ditutup. Kalau zaman kita sekarang ya beli kapas lah. Kapas yang lembut itu ditutup. Untuk apa ditutup? Supaya darahnya tidak sampai mengotori bagian paha, meluber kemana-mana. Kalau meluber karena dia najis, itu membatalkan sholat. Maka ditutup biar ada di dalam. Selama kita melakukan sholat, ditutup. Ditutup, jangan keluar dulu. Sholat, ringankan sholatnya, baru kemudian dikeluarkan lagi dan dicuci. Begitu setiap kali mau sholat. Nah itu hukumnya. Hukum sholatnya apa? Wajib. Bagi wanita istihadhah, hukum sholatnya wajib. Tidak boleh dia meninggalkan sholat. Hukumnya haram. Karena dia cuma boleh meninggalkan sholat pada saat haid saja. Terkait dengan haid ini, ada hadis dari Sayyidah Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kunna nu'maru biqadha'is shalah wa la nu'maru biqadha'i kunna nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'i shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi perempuan haid, ini haidnya 14 hari katakanlah, ambil yang batas waktu musim maksimal. Atau katakanlah 12 hari atau 10 hari. Selama batasan haid tersebut dia tidak wajib sholat. Bahkan haram hukumnya sholat. Dan tidak perlu menggantikannya. Tidak perlu mengqadha. Kenapa? Boleh. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab. Salah satu hikmah kenapa sholat tidak perlu diqadha sedangkan puasa perlu diqadha. Karena sholat, begitu dia sudah suci, dia langsung mendapatkan sholat yang lainnya di hari itu. Karena sholat dilakukan 5 kali sehari. Tapi kalau puasa dia harus nunggu tahun depan. Dia harus nunggu waktu yang lama agar dia bisa berpuasa lagi. Makanya kalau dia tidak mengqadha puasanya, setiap tahun dia akan kehilangan
bagian dari puasa. Tapi kalau sholat, begitu dia sudah suci, dia boleh langsung melakukannya tanpa boleh ditunda. Ketika dalam kondisi suci, waktu sholat yang pada hari dia suci itu sudah tiba. Tapi kalau puasa kan harus nunggu lama. Inilah yang disebut oleh Imam An-Nawawi salah satu hikmah kenapa sholat tidak diqadha bagi perempuan yang dalam kondisi haid dan nifas, tetapi puasa disuruh qadha. Bisa paham? Mudah memahaminya? Nah, baik, alhamdulillah. Itu terkait dengan haid. Ada yang menyebutkan begini, tanda-tanda haid pada perempuan, ini saya ceritakan karena ada yang menikah, ada yang sudah menikah biar ngerti. Dia bisa pulang ke rumah, kasih tahu istri. Tanda salah satu haid kalau mau keluar itu biasanya ada bercak putih. Nah, pakai cara kalau misalkan biasanya perempuan itu sudah ada rasa biasanya. Kalau laki-laki, suaminya tahu kalau perempuannya mau haid, biasanya tensinya sudah berbeda. Yang tadi tensinya cuma 30, sekarang naik 150. Nah ini biasanya tuh, perubahannya drastis tensinya. Karena itu panas, darah keluar, panas. Makanya perempuan tensinya naik. Itu fitrah. Kalau perempuan marah-marah saat haid, sabar saja. Karena itu fitrah. Yang enggak fitrah, haidnya sudah habis, marahnya masih lanjut. Itu yang enggak fitrah. Nah itu yang enggak fitrah. Tapi selama masih haid, itu masih fitrah. Karena panas. Kalau laki-laki yang kena haid, motor itu bisa pecah 3 itu. Lagi-lagi panas, tubuh kita panas. Jadi cepat emosi, sedikit tersinggung orang. Tapi perempuan Allah kasih kenapa? Karena lebih sabar daripada laki-laki. Kalau laki-laki dikasih haid, berantakan dunia ini. Tiap hari perang. Kenapa? Pemimpinnya lagi haid. Bayangkan, kenapa perang Rusia Ukraina nggak berhenti-berhenti, pemimpinnya haid terus? Kan kacau. Kacau kan? Enggak. Ini enggak haid aja perang terus, lagi kalau haid panas. Maka pahami kondisi wanita seperti itu. Biasanya itu ada bercak putih. Tanda kalau sudah mau berakhir, biasanya sudah keluar bercak kuning. Kenapa kuning? Karena sudah mulai mengering yang hitamnya, habis keluar. Sehingga sudah ada percampuran bekas darah. Darah kuningnya itu kuning ke orange gitu ya. Nah, kuning Belanda kalau kata orang sekarang. Kuning Belanda. Bagi yang suka bola. Kuning Belanda. Kalau yang suka politik, kuning Golkar. Apa lagi? Oh, nggak ada ya. Kuning apa? Kuning itu nggak ada ya. Kuning Golkar bukan. Terlalu kuningnya. Allahu a'lam bishawab. Sudah. Yang kedua, an-nifas. An-nifas itu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Perempuan begitu sudah melahirkan itu ada darah. Keluar darah. Nah, darah itu disebut darah nih. Nah, itu juga hukumnya sama seperti haid. Dia tidak perlu melakukan sholat, ya. Kemudian nanti kalau sudah masa nifasnya sudah berakhir, darahnya sudah habis, maka wajib mandi supaya dia bisa sholat. Nah, cuma perbedaan haid dan nifas ini lebih lama waktunya. Normalnya 40 hari. Kalau haid tadi berapa hari normalnya? 7 sampai 8 ya. 7-8 itu normal. Maksimal 14. Kalau haid kalau nifas itu normalnya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. 2 bulan. 2 bulan itu. 2 bulan itu normal maksimalnya. Tapi normalnya rata-rata 1 bulan 10 hari. Itu normalnya begitu. Ada yang lebih rendah, Ustaz? Ada yang cuma 27 hari. Nah, tapi yang paling rendah ini biasanya jarang terjadi. Yang paling sering terjadi disebut normal itu karena memang paling sering terjadi. Nah, nanti yang sudah menikah tanya aja sama istri. Kalau sudah punya anak pertama tanya aja. Nah, saya juga dulu tanya ke kakak saya. Karena saat itu saya belum nikah. Bisa tanya ke kakak saya, "Kak, berapa lama keluar darah itu, Kak? Bagaimana darahnya keluar? Boleh cerita dikit?" Nggak mungkin saya tanya ke kakak tetangga, marah dia. Saya tanya ke kakak saya sendiri. Kenapa? Dulu kita belajar fikih teori. Praktek kita nggak ada. Ilmu itu kan paling hebat tuh teori dan praktek. Ini ilmu ada teori bagi laki-laki, nggak ada praktek. Bagaimana cara cari prakteknya? Tanya sama kakak. Nah, saya tanya. Nah, kenapa saya tanya sama kakak? Biar antara teori dengan praktek yang didapatkan oleh kaum wanita itu berhubungan. Oh, jadi kita lebih memahami teori itu setelah ada praktek. Makanya di sekolah-sekolah itu ada praktikum. Dulu ada KKN namanya. Nah, kuliah kerja? Kuliah kerja nongkrong. Subhanallah. Kuliah kerja nyata. Subhanallah.
La haula wala quwwata. Itu terkait dengan nih nifas. Bisa dipahami? Nah, kalau habis darahnya itu mandi, lalu lakukan sholat seperti biasa selama keluar darah nifas itu tidak mandi. Yang ketiga wal wiladah. Ingat, nifas itu hanya berhubungan dengan kelahiran. Ini ada orang nggak lahir anaknya, keluar nifas. Dari mana? Nggak mungkin. Bisa jadi itu mungkin penyakit. Cek ke dokter. Kalau itu penyakit, maka tidak bisa mengharamkan seseorang dari sholatnya. Karena itu penyakit, maka dia wajib datang ke dokter untuk berobat. Yang ketiga, wiladah, kelahiran. Setiap perempuan yang melahirkan, sudah melahirkan, keluar anak, walaupun kondisinya kering, paham masuk kering, nggak basah. Kan biasanya kan ada cairan-cairan itu. Kalaupun keluar si bayinya kering, maka tetap mewajibkan si perempuan itu mandi. Nah, jadi pada perempuan yang dalam kondisi hamil, apabila kehamilannya sudah selesai, ada dua tuh. Saat melahirkan, saat keluar darah. Nah, saya belum paham. Nah, ini tanya sama perempuan nanti. Apakah darah nifas itu keluar berapa lama setelah melahirkan? Apakah langsung? Apakah ada jeda? Apakah dimungkinkan ada jeda? Kalau dimungkinkan ada jeda, berapa lama? Nah, itu tanya ke dokter nanti. Nah, berapa lama? Ya. Nah, karena begini, ini contoh saja. Ini bukan hukum medis ya, karena saya tidak paham ya. Nanti tanya ke dokter bagaimana. Dan saya belum tanya juga ke dokter. Ada mungkin kalau ada yang mengerti nanti boleh tolong dijelaskan, angkat tangan tolong jelaskan. Biar semua kita paham karena ini dunia medis. Misalkan lahirnya jam 10 pagi. Keluar darahnya jam 1 siang. Sedangkan duhur itu jam 12 siang misalkan. Atau 12 lewat 10 misalkan. Ya kan? Maka dia tetap wajib sholat duhur. Tapi dia sudah melahirkan. Bagaimana? Mandi dulu. Dia sholat duhur. Keluar darah nifasnya, baru dia berhenti sholat untuk asar dan seterusnya. Ya, sampai berapa saat dia nifas, ketika habis baru dia mandi, baru dia lanjutkan sholat seperti biasanya. Yang normalnya tadi 40 atau sampai 60 hari itu lamanya. Bisa dipahami. Nah, tapi ini apakah dimungkinkan jeda? Berapa lama jedanya nih saya tak bisa cerita. Tanya sama dokter. Nah, mungkin antum tahu saya berapa lama? Belum tahu juga. Nah, nanti tanya sama dokter. Saya tidak bisa cerita karena saya tidak paham. Ya, wallahu a'lamu bishawab, karena ini bukan bagian ustadz fikih, ini bagian ustadz kedokteran, ustadz kandungan. Nah, baik. Ustadz kandungan itu maksudnya orang yang ahli dalam bidang kandungan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, jadi ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang wajib mandi yang hanya khusus kepada perempuan, yang tidak ada pada laki-laki. Apa itu? Haid, nifas, dan melahirkan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Masih ada waktu setengah jam. Saya ambil satu lagi ya.